Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut perbincangan. Saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau analisis Mas Hanta soal cawapres, minimal dari 3 capres lah ya yang sekarang sudah muncul ke permukaan. Cawapres seperti apa? Kemudian warna-warnanya kira-kira yang merapatnya ke yang mana, Mas Hanta? Ya, Bayu, cawapres yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu hampir sama dengan yang masuk di radar survei sebenarnya secara dinamika politik yang berkembang. Saya menyebutnya 6 sebenarnya, bukan 7. Karena yang nomor 7 itu Pak Prabowo ditanya oleh rekan-rekan media menanya kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo gimana? Lalu direspon oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau kita perhatikan menyebut 6 nama. Erik, Sandi, Mahfud, RK, Ridwan Kamil, Gus Muhaimin, dan Erlangga. Dari 6 nama ini memang ada menunya, ada menteri, ada gubernur, dan ketua partai. Dari semua ini memang masing-masing punya kekuatan ya, yang menjadi modal awal bagi seorang cawapres. Soal kapabilitas tidak perlu kita bahas, karena semua mereka punya kapabilitas. Yang kedua adalah elektabilitas. Elektabilitas ini variabel yang paling penting di saat ini kalau kita perhatikan peta elektoral sangat kompetitif antara 3 capres ini. Berubah, dinamis. Pernah Anies menyalip posisi Prabowo, kemudian Prabowo pernah di atas Ganjar baru-baru ini, dan apalagi nanti ada respon publik kalau diukur lagi setelah deklarasi Ganjar. Jadi dinamis sekali. Jadi faktor elektabilitas yang disebutkan, nama-nama yang disebutkan oleh Presiden Jokowi itu ada memang elektabilitasnya cukup tinggi ya, dan Pak Jokowi seperti memang pembaca survei yang jeli dari beberapa nama itu. Dan kedua, kekuatan selain kapabilitas tadi, elektabilitas. Yang kedua adalah tadi soal boarding pass, setelah elektabilitas boarding pass. Jadi cawapres yang memiliki kemampuan untuk menghimpun kekuatan para pemilik boarding pass, katakanlah tiket ketua umum partai. Kalau tadi disebutkan Sandi itu sedang manuver sangat kencang untuk kemungkinan mendapat P3. Erick Thohir sangat sering disebut oleh PAN. Kemudian Pak Erlangga tentu sudah diputuskan oleh Golkar, dan nama-nama lainnya termasuk Pak Muhaimin dengan PKB-nya. Ini adalah faktor yang kedua. Yang ketiga adalah logistik atau isi tas. Jadi elektabilitas, boarding pass, dan isi tas. Kedukungan publik, tiket politik, dan logistik. 3 hal ini. Nah, kalau kita perhatikan, Bayu, sebelum kita masangkan kepada siapa, memang semuanya punya kelebihan. Dari 2 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi, yang pertama Erik dan Sandi, menurut saya kekuatan 2 orang ini akan bertarung cukup kuat. Kedekatan dengan Pak Jokowi sama-sama dekat, kekuatan logistiknya di tengah capres membutuhkan kekuatan topangan logistik, apalagi kita bicara Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo dalam hal ini, membutuhkan topangan itu. Nah, jadi 2 nama ini mungkin akan dinamis ya. Kalau kita memperhatikan posisi kedekatan ceruk pemilihnya antara Erick Thohir dan lebih ke Ganjar, kemudian kita tahu Prabowo pernah berpasangan dengan Sandi, itu kalau mereka memilih seorang capres, milikan cawapres ada 2. Apakah mencari basis di mana dia sama-sama kuat, kemudian memaksimalkan basisnya, maka pilihannya Ganjar ke Erick atau Prabowo memperkuat ke Sandi. Tapi bisa jadi nanti cawapres yang tertukar, karena ingin memperkuat posisinya, Prabowo ingin dikesankan didukung oleh Pak Jokowi juga, orang dekatnya, bisa jadi Prabowo Erik yang berkembang menguat, kemudian bisa jadi tadi itu adalah Ganjar dengan Sandi. Itu bisa jadi dinamikanya akan kencang. Tentu ada nama-nama Ridwan Kamil dan seterusnya. Top 3 itu kan Sandi, Erik, Ridwan Kamil. Tapi Mas Sandi harus hati-hati, kita membacanya dengan figur yang lain baru. Beliau adalah mantan cawapres. Kalau mantan cawapres, mantan gubernur, wakil gubernur DKI yang pernah running cawapres, kemudian elektabilitasnya flat hampir sama dengan Ridwan Kamil, hampir sama dengan Erick Thohir, itu juga menjadi tantangan bagi Ganjar kalau mengambil Sandi. Artinya, kalau perolehan seorang mantan cawapres yang sudah bertarung popularitas tinggi, tapi elektabilitasnya tidak begitu tinggi, juga itu harus hati-hati. Artinya, poinnya, variabel cawapres ini sangat menentukan kemenangan. Siapa akan memasangkan siapa ini, Bayu, menurut saya ada 3 aktor, kelompok aktor yang sangat menentukan. 1 adalah para capres itu sendiri. Dari yang nomor 1 sampai 3 yang paling menentukan. Siapa mereka? Para pemilik elektabilitas. Tadi kita sebut Ganjar, Prabowo, dan Anies. Yang kedua adalah 9 ketua umum, veto player partai politik, pemilik boarding pass. Dari 9 orang ini tentu juga mengautak-atik siapa cawapres nantinya.
Dan yang ketiga adalah saya mengistilahkannya 3 kingmaker utama, yaitu patron politik senior. Kalau yang pertama pemilik elektabilitas, yang kedua pemilik boarding pass, yang ini pemilik otoritas melampaui yang tadi. Siapa mereka 3 orang itu hari ini? Satu, Megawati Soekarno Putri, bukan sekedar ketua umum, tapi dia ada ketua umum partai politik besar yang bisa mengusung langsung tanpa berkoalisi. Yang kedua ada Presiden Joko Widodo dengan jejaring kekuasaan dan pengaruh politiknya dengan kepuasan yang cukup tinggi saat ini. Yang ketiga ada Surya Paloh yang menjadi kingmaker utama dari Prabowo Anies Baswedan. Jadi pergerakan 3 orang ini akan pendulumnya itu akan melihat pola pergeserannya. Misalnya, apakah betul sepenuhnya nanti Pak Jokowi dan Megawati akan bersama mengusung Ganjar? Lalu bagaimana posisi Prabowo? Bagaimana dengan Pak Surya Paloh? Apakah terus bersama Anies atau ada kemungkinan membangun koalisi baru kongsi dengan salah satu kingmaker kuat tadi? Nah, karena itu petanya, Bayu, menurut saya kalau dilihat dari sisi Pak Jokowinya, Pak Jokowi akan memiliki opsi aman buat Pak Jokowi untuk keberlanjutan, untuk kenyamanan, untuk kegembiraan politik. Di masa depan Pak Jokowi prioritasnya satu, kalau saya catat, 2 calon saja. 2 calon. Itu tentu all the president men. Orang yang Jokowi semua. Yang kalau bisa tidak ada orang ketiga, calon ketiga. Siapa mereka? Kalau sekarang realitasnya Ganjar dan Prabowo. Kalau itu yang maju, Pak Jokowi tenang siapapun yang akan menang. Yang kedua, kalau opsi ini sulit, ternyata muncullah calon ketiga. Hari ini ada Anies Baswedan, maka opsi yang paling ditempuh oleh Pak Jokowi dari kepentingan politiknya adalah menggabungkan 2 kekuatan yang diistilahkan dengan sekarang koalisi besar, yaitu Ganjar dan Prabowo. Diupayakan untuk digabung menjadi kekuatan besar untuk melawan istilahnya membangun narasi perubahan. Siapa cawapresnya, itu menjadi tantangan. Tapi kalau gagal juga yang kedua, ya terpaksa nanti yang ketiga akan ada 3 kutub politik, 3 poros politik, dan bipolar yang diinginkan itu bisa jadi tripolar nantinya. Yang sekarang dinamikanya 3 capres kuat kalau berdasarkan elektabilitas, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Dan dinamika ini menurut saya akan sangat menentukan. Dan satu lagi, kita perhatikan mereka ini 3-tiganya sangat dinamis. Marginnya tidak terlalu jauh. Dan jangan lupa dengan DKI. Dulu Pak Ahok paling tinggi, kemudian AHY pernah tinggi. Belakangan 3 bulan menjelang pemungutan suara, justru Anies yang nomor 3 menjadi nomor 1. Tangkap Mas Hanta. Tadi sudah dijelaskan cukup panjang mengenai siapa cawapres yang nantinya akan menentukan kemenangan. Nanti kita juga akan mendengarkan tanggapan dari Bu Lely dan juga Mas Andika seperti apa. Tapi kita tahan dulu sejenak ya. Kita akan kembali usai satu ini.